Bab 2506. Hanya dia seorang diri. Teddy kian hanya merasakan suara nyaring di hidungnya. Orang yang dia bawa juga merupakan seorang kultivator dari fase penilaian, yang pengerasan tubuhnya terhitung lumayan kuat. Tapi Erikin menendangnya dengan mudah, bahkan tanpa memakai lapisan reiki, bisa mematahkan tulang hidungnya. Teddy kian menjerit, tubuhnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus, terbang ke kejauhan, sambil mengeluarkan darah dari wajahnya. Katakan pada kepala sekte tulang darah kalian, sebaiknya jangan main-main denganku, kalau tidak sektemu akan kumusnahkan. Erikin juga tidak membunuh Teddy Kian, tetapi memberi pelajaran kepada pihak lain. Jika pihak lain punya otak, dia tidak akan menyulitkan dirinya lagi. Jika dia masih berani memprovokasi lagi, semua akan dihancurkan. Sekarang bunuh atau tidak juga tidak ada bedanya. Teddy Kian ditendang oleh Erikin sejauh 10 mil, dan kemudian terjun ke laut seperti bola meriam. Untuk sesaat sedikit merasa pusing, dan dia yang sebagai fase penilaian bahkan menelan beberapa teguk air laut sebelum pulih kembali. Bajingan ini pasti kultivasi di puncak fase penilaian. Aku tidak bisa berurusan dengan orang ini, harus kembali dan melapor ke kakak tertua. Teddy Kian tanpa memperdulikan rasa sakit di wajahnya terbang pergi. Mengingat tatapan dan kata-kata dingin terakhir dari Erikin, pupil matanya mengerut dan lari tanpa melihat ke belakang. Sedangkan kultivator yang masuk dalam air, dan tidak ditendang pingsan oleh Erikin, tanpa menghiraukan rekan-rekannya, mereka semua terbang dan melarikan diri menuju sekte tulang darah. Ini hanyalah masalah kecil dalam berlayar, dan Erikin tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, setelah mulai berlatih tingkat ketiga body Raja Qin, peningkatan pengerasan tubuh dapat dirasakan dengan jelas. Jika dia yang pada sebelumnya menendang Teddy Kian yang langsung mengandalkan penempan tubuh, pasti tidak akan bisa menendang sampai mematahkan tulang. Sekarang tubuhku telah mencapai tingkat pemurnian tubuh fase penilaian. Erikin sedikit penasaran. Tidak lama kemudian, Tenno Zhang dan yang lainnya kembali satu demi satu. Dengan meningkatnya daya bertarung mereka setiap harinya, iblis monster di dekat kapal spiritual secara bertahap tidak cukup untuk dibunuh. Akibatnya Tenno Zhang membagi mereka menjadi beberapa tim untuk membunuh iblis monster yang jauh. Namun, di antara ratusan orang tersebut terdapat lebih 40 orang di fase penilaian. Bahkan jika mereka pelatihan obat, tidak mahir dalam pertempuran, tetapi mereka dibagi menjadi 4 atau 5 tim, masih dilindungi hampir 10 fase penilaian. Di wilayah laut yang dekat dengan daratan dunia dewa ini juga tidak akan menemukan bahaya apapun. Tuan Qin, aku mendengar bahwa aku bertemu dengan kultivasi iblis yang menghalangi jalan. Mendengar ini, Tenno Zhang bertanya pada Erikin. Itu hanya sekelompok pencuri kecil, sudah kuberi pelajaran, jika mereka sedikit waras, seharusnya mereka tidak akan datang lagi, kata Erikin. Kultivasi iblis di lautan tak berujung ini adalah hal yang paling dibenci. Tidak bertemu dengan kami merupakan hal yang sangat beruntung, kalau tidak mereka semua akan terbunuh. Tenno Zhang mendengus, matanya menatap dengan tajam. Erikin tersenyum tipis, dan dia juga mengerti suasana hati Tenno Zhang. Mereka para master obat ini, semuanya telah menderita karena sekte iblis. Perasaan benci serta kesal mereka terhadap kultivasi iblis di lautan tak berujung ini melebihi diri sendiri. Jika Tenno Zhang dan yang lainnya ada di sana ketika Teddy Kian dan yang lainnya datang, dijamin 99% orang-orang ini tidak akan bisa kembali. Di sisi lain, Teddy Kian membawa orang-orang dengan merangkak kembali ke sekte tulang darah. Melihat wajah Teddy Kian berlumuran darah, dan bawahannya juga memar dan bengkak, ekspresi Tordo Kian tiba-tiba berubah. Ini balik dipukul. Kakak tertua, anak itu sangat arogan, tidak hanya tidak membayar koin roh, tetapi juga memukuliku.
Teddy kian mencengkeram hidungnya yang sakit dan berbicara tentang masalah apa yang terjadi dengan Eric Kin, dengan menambah sedikit bumbu. Kamu bilang hanya ada satu orang di kapal spiritual ini, kata Tordo Kian. Itu benar kakak tertua, tetapi orang ini agak kuat, dan tidak tahu apa yang dia lakukan, menarik Guntur untuk menjatuhkan kami. Dan kekuatan fisiknya juga sangat kuat, dengan sekali tendangan membuat kami terluka dengan parah. Kamu bilang dia tidak memiliki reiki yang melapisinya, apakah itu pemurnian tubuh? Tordo Kian mengerutkan kening. Setelah kultivasi pemurnian tubuh mencapai fase penilaian, beberapa metode unsur alami juga dapat digunakan, tetapi metode operasinya sama sekali berbeda dengan pertapa abadi. Satu orang bisa mengalahkan kalian bertiga di tahap awal fase penilaian, lumayan juga. Kepala sekte, sebenarnya aku merasa curiga apakah orang ini mengetahui aku dan lainnya, lalu memasang beberapa jebakan. Guntur itu tiba-tiba muncul, dan itu sangat kuat sehingga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Seorang kultivator di samping Teddy Kian berkata. Mereka bertiga semua dikalahkan oleh satu trik Eric Kin, yang membuat mereka terlihat sedikit tidak senang, jadi mereka mencoba untuk menutupi hal memalukan itu. Kakak tertua, bagaimana? Apakah abaikan kapal spiritual ini, atau pergi untuk memberi pelajaran pada orang ini? Teddy Kian bertanya pada Tordo Kian yang diam sambil memperhatikan. Meskipun sekte tulang darah mendominasi, tapi bukan berarti bisa menghadapi semua orang. Jika mereka bertemu dengan beberapa orang tuan besar yang lewat, mereka hanya bisa menutup mata saja. Sederhananya, menghajar yang lemah dan takut dengan yang kuat. Jika kamu cukup kuat, mereka akan pura-pura tidak melihatnya. Tetapi jika kamu merasa mudah untuk dibuli, sekte tulang darah pasti tidak akan memerasmu sampai tidak ada yang tersisa. Apakah kamu yakin kapal spiritual hanya ada satu orang awak saja? Tordo Kian bertanya. Aku yakin, kakak tertua. Kami telah memancarkan kerohanian dari jarak yang jauh. Jika kapal spiritual dijaga ketat, pasti sudah keluar sejak awal. Teddy Kian berkata dengan penuh kepastian dan mengangguk. Dari awal sampai akhir, hanya ada satu orang ini, bahkan jika dia memiliki bawahan, seharusnya juga berada di fase transendensi. Dan jika dia benar-benar membawa keluar master obat dari Pulau Selatan, maka penumpang kapal ini juga sangat tidak berguna. Kami yang begitu jahatnya, tidak ada yang berani keluar untuk melihat, seharusnya hanyalah sekelompok orang yang lemah. Kakak tertua, jika kamu tidak percaya, mereka juga telah melihatnya. Setelah selesai berbicara, Teddy Kian menunjuk ke bawahan yang mengikutinya. Orang-orang ini juga mengangguk, membenarkan pernyataan Teddy Kian. Tidak peduli betapapun hebatnya dia baru saja memasuki fase penilaian. Hanya seorang diri, berani memprovokasi sekte tulang darah, harus membuat dia membayarnya. Jika tidak, kita tidak memiliki wajah di masa depan. Pergi mencari kultivator lain untuk meminta koin roh. Berbicara sampai di sini, Tordo Kian langsung berdiri. Perintah berlanjut, semua orang kembali ke sekte tulang darah dan melepaskan barang-barang itu, bahkan jika ada orang aneh ini, kali ini bajingan itu juga harus dimusnahkan. Ya, Teddy Kian sangat gembira dan sangat bersemangat. Eric Kin kali ini pasti akan habis. Kakak tertua dan kepala sekte-sekte tulang darah keduanya adalah kultivator fase penilaian satu penurunan dan Eric Kin telah membuli dirinya, tapi ini akan berakhir ketika dia bertemu dengan kakak tertuanya. Selain itu, sekte tulang darah mereka dapat berdiri di wilayah laut ini. Kakak tertua masih memiliki kartu simpanan yang menakutkan. Membiarkan barang itu sampai keluar membuktikan bahwa kakak tertua bertekad untuk melakukannya. Eric Kin masih mengikuti ritme masa lalu, utamanya kultivasi bodi Raja Kin, dan waktu yang tersisa digunakan untuk mempelajari teknik pola dewa dan mantra suci api abadi.
Mantra suci api abadi juga memiliki 7 lapisan, dan setiap lapisan meningkatkan kekuatan kultivator untuk mengendalikan kekuatan api suci. Setelah Erikin mendapatkan metode ini di Gunung Suci Tertinggi Abadi, ia dengan cepat sampai pada tingkat kedua, tetapi teknik selanjutnya lebih lambat untuk ditingkatkan. Erikin menduga bahwa harus ada hubungan tertentu antara tingkat mantra hati dengan kultivasinya. Bersambung.